Hai Dream Sisters, welcome to the channel. Namaku Teresia Sharon. Video kali ini dikhususkan untuk kamu yang sering kali atau pernah ngerasa kalau judgement dari orang lain tuh menghambat kamu banget. Kamu jadi takut nyoba hal baru, kamu jadi takut keluar, kamu jadi takut berbuat ini itu karena kamu takut dijudge sama orang lain. Aku percaya banyak dari kita, terutama cewek-cewek yang relate banget akan hal ini. Tapi jangan khawatir, karena di video ini kita akan membahas spesifik tentang cara mengatasi judgement ala wanita berkelas. Seperti biasa di channel ini kita suka menggunakan singkatan-singkatan seru biar kita jadi lebih paham. Singkatan kali ini ada singkatan lepas, yaitu yang pertama ada lepasin self-judgment. Nah, ngaku siapa nih yang masih sering suka ngejudge dirinya sendiri? Angkat tangan yang nonton. I watch you, okay? Yang kedua, empati. Yang ketiga, ada perspektif baru. Yang keempat, ada anggap itu sebagai cermin. Yang terakhir, ada selalu ngelatih diri buat lepasin judgment. Mari kita mulai. Oke, poin pertama yaitu lepasin self-judgment. Sebelum kamu repot-repot overthinking tentang apa sih yang orang lain pikirin tentang aku, aduh nanti aku dijudge, aduh nanti aku dikatain, malu lah. Nah, aku mau kamu tanya dulu ke diri kamu sendiri, apa yang kamu pikirin tentang diri kamu sendiri? Apakah kamu masih sering banget ngejudge diri kamu? Wanita berkelas tahu kalau hubungan yang paling penting adalah hubungannya dengan diri sendiri. Kalau kamu sehari-hari masih sering kali ngejudge diri kamu, nggak heran kenapa kamu juga takut banget dijudge orang lain. Sadar nggak sadar kamu juga akan ngejudge orang lain. Kenyataannya ternyata masih banyak dari kita yang terlalu keras sama diri sendiri. Contohnya apa nih? Aku kurang cantik, tubuh aku kurang ideal, aku harusnya bisa lebih sukses nih. Aku payah banget sih, aku males banget sih, aku nggak berbakat banget sih. Daripada kamu terus-terusan ngulangin ini sebagai identitas kamu, semakin kamu ulangin kata-kata ini, semakin kuat juga identitas kamu. Akan semakin banyak kekurangan yang kamu perhatikan di dalam diri kamu, dan itu akan terus-terusan bertumbuh, itu akan terus-terusan berulang. Aku mau mengajak kamu untuk mengganti ini menjadi pertanyaan, apa bagian dari diri yang masih belum bisa aku terima? Apa yang sebenarnya aku butuhkan nih di balik rasa ini? Karena satu-satunya orang yang bisa bikin kamu fulfilled atau terpenuhi atau bahagia adalah diri kamu sendiri. Bukan pacar kamu, bukan orang tua kamu, bukan teman kamu, bukan tetangga kamu. Nah, di saat kamu udah jawab pertanyaan ini, apa bagian dari diri yang masih belum bisa aku terima? Misalnya, aku masih kurang suka karena tubuh aku nggak ideal nih. Oke, nggak apa-apa, akuin itu dan mulai take action. Misalnya kamu jadi makan sehat, kamu jadi olahraga tiap hari, kamu berusaha setiap hari untuk menjadi diri versi terbaik kamu, dan di sepanjang jalan itu adalah perjalanan self-love kamu. Mungkin kadang kita mikirnya kayak, aduh aku perlu berubah dulu nih baru bisa self-love, padahal ada pilihan lain. Oke, aku terima diri aku apa adanya, aku mencintai diri aku, dan karena aku mencintai diri aku memilih untuk berubah. Aku memilih untuk keluar dari hubungan yang gak sehat, aku memilih untuk berolahraga, aku memilih untuk makan sehat, bukan karena aku membenci diri aku, tapi karena aku mencintai diri aku. Aku mau pilihan yang terbaik untuk diri aku. Dan dengan metode ini adalah cara kamu bisa benar-benar berubah dengan damai, menikmati proses pengembangan diri kamu dengan damai, dengan bahagia, enjoy each process, dan each process, setiap proses itu yang membuat kamu semakin mencintai diri kamu sendiri, semakin bisa ngelepasin self-judgment ini, kata-kata yang bahkan ini bukan kata-kata kamu, kata-kata yang mungkin kamu dengar dari sekolah, dengar dari teman-teman, dengar dari keluarga sendiri. Pelan-pelan lepasin itu
Dari mana? Dari aksi kamu, dari keputusan kamu untuk berubah. Poin kedua, empati pada orang lain. Tadi yang pertama, kita fokus pada diri sendiri, lepasin self-judgment dulu, baru bisa damai, berubah dengan damai. Yang kedua, tentang pandangan yang kita miliki ke orang lain. Empati pada orang lain, terutama orang yang ngejudge. Ini yang seringkali aku bilang juga sebagai godaan self-development. Mentang-mentang udah sering belajar kayak gini, mentang-mentang udah punya kebiasaan positif, mentang-mentang udah produktif, mentang-mentang udah sering berkarya, mentang-mentang udah ngerasa glow up, jadi ngerasa paling healed, ngerasa paling bener, ngerasa paling jago, dan jadi nyebut orang lain sebagai toxic karena beda pandangan. Aku pun juga pernah banget ada di posisi ini. Terutama kalau aku ngomong jujurnya, itu keluarga aku sendiri. Aku ngerasa aku paling healed, aku ngerasa aku udah paling bener, paling tahu segalanya, sampai aku nyebut orang tua sendiri, keluarga sendiri sebagai, mereka mah toxic, cara mereka salah. Jadi ngejaga jarak bukan karena healthy boundary, batasan yang sehat, tapi karena aku ngerasa udah superior nih. Aku ngerasa orang lain tuh di bawah aku. Aku ngerasa udah level up, jadi levelku paling tinggi. Aku jadi mengelompokkan level-level orang-orang. Nah, ini nih godaan self-development. Karena kalau kita pikirin lagi, kita ngelihat orang ngejudge nih. Terus kita ngejudge orang yang ngejudge. Apa bedanya kita sama orang itu? Berarti artinya kita belum benar-benar dewasa, kita belum benar-benar glow up, karena di saat kamu udah dewasa, di saat kamu wanita berkelas, saat kamu benar-benar udah glow up jadi versi terbaik diri kamu bisa cek dari gimana cara kamu memandang orang lain yang gak selaras sama kamu. Gimana cara kamu memperlakukan orang lain yang berbeda. Coba tanya ke diri kamu sendiri, bisakah aku ngelihat kebaikan dalam orang yang gak sesuai dengan aku? Karena ngelihat orang yang sefrekuensi, yang dengan passion yang sama, yang setuju sama opini kita, itu gampang banget untuk berempati sama orang-orang itu. Gampang banget untuk jadi orang baik di lingkungan yang tepat. Tapi justru challenge atau tantangan sebenarnya adalah saat kamu bertemu orang yang gak sesuai sama kamu. Di saat kamu udah bisa melihat, merilis judgment dari diri kamu dan juga dari orang lain, terutama orang yang menghakimi kamu, itu adalah di saat kamu benar-benar udah level up, bukan cuma sebagai wanita berkelas, tapi sebagai manusia. Yang ketiga, aku mau membagikan persepsi baru terhadap judgment. Di saat kita dengar kata judgment, kita udah sering banget mengasosiasikan hal ini dengan hal buruk, dengan musuh kita. Dipuji itu artinya aku hebat, dikritik artinya aku gagal. Padahal dipuji, hebat, gagal, dikritik itu cuma opini, itu cuma label, bukan fakta. Yang artinya hal itu bisa aku ubah nih persepsinya. Oke, aku belajar untuk melihat kalau judgment itu bukan hal yang buruk, tapi undangan atau bahan bakar buat aku naik level, buat aku jadi lebih baik lagi. Ini bisa bikin aku naik level. Judgment ngebantu aku banget untuk filter, buat aku kenal diri sendiri lebih dalam. Misalnya ada orang yang bilang ke aku, kamu mah nggak bisa, kamu mah nggak jago, kamu mah nggak hebat. Daripada percaya, coba deh tumbuhin rasa penasaran. Masa sih? Coba aku lakuin, aku tantang kepercayaan itu, aku upgrade diri, aku terus menjadi lebih baik lagi. Bukan karena mereka, tapi karena diriku sendiri. Yang kedua, judgment itu tanda kalau aku lagi di jalan yang benar. Justru aku akan heran kalau orang lain 100% setuju sama aku. Karena itu juga menjadi tanda kalau aku adalah people pleaser. Aku mengikuti standar orang lain, aku mengikuti kebenarannya orang lain, yang dimana itu juga bisa jadi artinya aku bohong sama diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya ada orang yang gak setuju, aku dapat judgment, aku dapat kritik, aku anggap itu sebagai tanda
kalau aku sukses. Kenapa aku sukses? Karena artinya aku menjadi diriku yang asli. I am speaking my truth. Aku mengutarakan kebenaran aku. Aku berani untuk stand out. Aku berani untuk bersinar. Aku percaya dengan kata hati aku. Dan buat aku, itu adalah glow up sejati. Itu adalah wanita berkelas sejati. Itu adalah kesuksesan sejati. Yang perlu diingat juga, semakin besar mimpi aku, semakin besar juga spotlight-nya. Artinya akan semakin banyak juga judgement yang datang, kritik yang datang, orang yang nggak setuju. Nah, itu bukan artinya aku gagal. Itu artinya aku lagi naik panggung. Kalau mau jadi besar, kalau mau jadi sukses, kalau mau jadi dream woman, seseorang yang unik, artinya aku juga perlu punya kesiapan untuk dinilai, perlu punya kesiapan untuk dikritik, perlu punya kesiapan di saat ada orang yang nggak suka sama aku. Dan ya udah nggak apa-apa, itu bukan artinya aku nggak bernilai, itu cuma artinya orang itu nggak selaras sama aku. Dan ya udah nggak apa-apa. Sama juga kayak otot, kita bayangin latihan beban, semakin berat beban, semakin kuat juga otot kita, semakin bertumbuh juga otot kita. Semakin banyak judgment, semakin kuat karakter aku. Semakin strong, semakin asli, semakin autentik aku. Dan aku nggak dikendalikan oleh penilaian orang. Penilaian orang hanya akan berharga di saat aku mengizinkan hal itu terjadi. Aku boleh dengerin saran orang, aku terbuka untuk belajar, tapi aku juga setia sama nilai aku. Aku juga setia sama diri aku sendiri. Poin selanjutnya, anggap judgment sebagai cerminan. Lagi-lagi, nggak semua hal di dunia ini tuh tentang kamu. It's not about you. Coba kita bayangin, kita lihat dua orang ini, misalnya ini kamu, ini orang yang ngejudge kamu. Dia tuh sebenarnya ngejudge karena dia lagi lihat cerminan dari diri dia. Dalam hati dia bilang, I hate this. Aku nggak suka ini. Di saat dia bilang aku nggak suka ini, dia bukan bilang ke kamu, tapi dia lagi bilang ke dirinya sendiri. Karena semua itu adalah cerminan. Mereka ngelihat bagian dari diri mereka yang ada di dalam diri kamu. Sisi diri yang mereka belum berani wujudkan. Misalnya kamu sering banget nge-gym, kamu body goals, kamu makan sehat, terus ketika ada yang ngejudge kamu, ngapain sih sok-sok nge-gym, ngapain sih sok-sok makan sehat, sok-sok body goals, gue juga body goals kok, gue juga kurus, gak perlu repot-repot makan sehat kayak lo, gak perlu repot-repot olahraga kayak lo. Nah, artinya apa nih? Mereka yang ngomong sama diri mereka sendiri. Karena orang yang nge-gym, orang yang makan sehat juga, orang yang punya body goals, gak akan ngejudge orang yang nge-gym, gak akan ngejudge orang yang makan sehat. Orang yang ngonten, aku yang ngonten, gak akan ngejudge kamu kalau kamu juga mau ngonten. Orang yang biasanya ngejudge di saat kita ngelakuin segala sesuatu adalah orang yang juga belum melakukan hal tersebut. Itu adalah sisi diri mereka yang mereka belum berani wujudkan. Bisa kita observasi kalau mereka itu insecure ngeliat cerminan ini. Bukan dia yang gak suka sama kamu, tapi dia gak suka lihat versi diri itu yang belum terwujud. Nah, cara ngeresponnya gimana nih kalau misalnya ada orang yang ngatain aku, kalau misalnya ada orang yang ngejudge aku? Wanita berkelas nggak bereaksi, nggak ngatain balik, tapi dia refleksi. Doain aja yang terbaik, nggak perlu dibenci, nggak perlu dibalas. Buat kedamaian diri kita sendiri juga, doain yang terbaik, send them love, berikan dirinya cinta, karena kamu juga tahu orang yang benar-benar percaya diri gak akan menjelekkan
orang lain. Poin terakhir berbicara ke hal-hal yang lebih praktikal, ngelatih diri buat ngelepasin judgment itu sendiri. Ini juga praktek-praktek atau aktivitas-aktivitas yang aku lakukan yang membuat aku jadi bisa ngerasain bebasnya hidup tanpa judgment. Semuanya dimulai dari aku yang ngelepasin judgment ke diri sendiri. Aku ganti judgment itu jadi pengertian, jadi compassion, jadi kasih sayang. Karena aku tahu kalau aku manusia dan aku nggak akan mau ngejudge diri aku sendiri lagi. Itu juga membuat aku bebas, membuat aku juga nggak ngejudge orang lain. Oke, yang pertama, nari dengan bebas. Sebagai wanita, apalagi di negara kita, di Indonesia, setidaknya dari pengalaman aku pribadi, aku tumbuh besar dengan rasa malu terhadap badan aku sendiri. Aku ngerasa malu mengekspresikan diri aku dengan tubuh aku. Aku ngerasa malu, ngerasa perlu nutupin diri aku, ngerasa perlu nutupin tubuh aku. Aku jadi terbatas banget. Aku nggak bisa mengekspresikan diri aku dengan bebas. Itu semua datang dari pengkondisian masa lalu aku. Yang aku lakukan adalah aku benar-benar nari. Dari yang dulunya aku ngejudge diri aku kalau aku tuh nggak pandai nari, badan aku kaku banget, aku malu, aku lawan rasa malu itu, aku hapus rasa malu itu dengan nari aja dengan bebas. Nggak perlu perfect, freestyle aja, puter musik yang kamu suka. Ini benar-benar bisa bikin kamu ngerasain bebasnya self-expression, ekspresikan diri, apalagi sebagai wanita. Tubuh kita itu kekuatan kita di saat kita benar-benar bisa bebas mengekspresikan diri kita. Itu kita mengambil kembali kekuatan kita. Nari tuh bisa bikin kamu jadi jauh lebih percaya diri, jadi jauh lebih bebas, melepaskan judgment untuk perlu melakukan gerakan-gerakan yang perfect. Dan ini juga membuat kamu berada di momen sekarang. Kamu jadi nggak overthinking karena kamu terhubung dengan tubuh kamu. Kamu juga jadi bisa menghidupi, mengapresiasi kehidupan kamu jadi lebih penuh. Yang kedua, journaling. Ini membantu kamu untuk meningkatkan self-awareness, ekspresikan perasaan-perasaan kamu, pikiran-pikiran kamu. Misalnya hal-hal yang kamu nggak suka, abis itu robek, ganti perspektif baru yang membuat kamu bahagia. Selanjutnya, lakukan hal baru tanpa peduli hasil. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi pengenalan diri. Semakin banyak kamu mencoba hal-hal yang menurut kamu kayak, it's not my thing, ini bukan aku banget, aku nggak biasa banget melakukan hal ini, aku introvert, aku nggak public speaking, aku nggak jago bersosialisasi. Lakukan hal itu, tantang kepercayaan itu, dan ini membuat kamu jadi kenal diri kamu lebih dalam lagi. Oh, ternyata aku salah, ternyata itu cuma batasan aku, ternyata itu cuma label yang aku ciptakan di dalam kepalaku sendiri. Yang keempat, ada di lingkungan baru. Di saat kamu taruh diri kamu di luar sana, di lingkungan baru, kamu akan dikelilingi orang-orang dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda, cara pandang dunia yang berbeda, cara kerja dunia yang berbeda, cara dia melakukan segala sesuatu, dan pikiran kamu jadi lebih terbuka kayak, oh, ternyata bukan kepercayaan aku aja yang benar, ternyata banyak banget kepercayaan lain juga benar gitu. Ternyata banyak hal-hal lain yang belum pernah aku coba, banyak cara-cara lain untuk sukses, untuk mencapai goals aku, dan ini membuat kamu melepaskan judgment karena kamu akhirnya paham kalau keberagaman itu seindah itu, seunik itu. Yang terakhir, baca buku
untuk memperluas pengetahuan. Karena di saat kita baca buku, sama aja kayak kita masuk ke dunia si penulis ini, kita masuk ke cara pandang dia, ke filosofi dia, kita baca buku yang beda-beda dengan cara pandang filosofi yang berbeda-beda. Pengetahuan kita jadi lebih luas, dan di saat kita lebih open-minded, kita juga akan jadi less judgment. Aku mau menutup video ini dengan meng-highlight filosofi kita sebagai wanita berkelas. Kesuksesan kamu bergantung dari seberapa kebal kamu dalam mengatasi judgment dari orang lain. Karena semakin kamu berkembang, semakin besar juga kemungkinan judgment itu akan datang. Dan itu adalah bagian dari perjalanan. Itu adalah bagian dari proses pengembangan diri. Dan judgment itu bukan berarti orang yang ngejudge itu orang yang buruk. They are not bad people. Mereka cuma berada di jalur yang berbeda. Bukan berarti mereka membenci kamu. Bukan berarti ada yang salah sama kamu. Tapi di kehidupan ini, di dunia ini, banyak banget jalan-jalan, cara-cara masing-masing untuk menuju kesuksesan. Dan keberagaman itu, perbedaan itu adalah hal yang sangat indah. Dan yang paling penting, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Karena semuanya bermula dari diri kamu sendiri. Sampai sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.